Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Surutun niyati utawi piro-piro syarati niat. Terus niat yang kita baca ketika mengawali sebuah amaliyah niku niatnya juga harus ditentukan. Tidak bisa serta-merta jenengan melakukan amal kemudian tanpa niat. Maka disampaikan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ketika niat dalam sholat kita melakukan takbiratul ihram kok kemudian belum niat, ini artinya sholatnya juga belum niat. Karena awal dari sholat itu adalah takbiratul ihram. Syaratnya niat adalah ingkanat, iku ingkanat lamun ono apa sholatu sholat iku fardon sholat fardu, wajaba mongko wajib apa al-qasdu nejo, wa ta'yinu lan nyataaken, wa niyatul fardiyati lan niat salat fardu. Yang pertama, ketika salat itu adalah salat fardu, maka kita harus meniatkan, menyengaja untuk niat salat fardu. Tidak boleh misalkan jenengan sholat fardu tapi niatnya sholat sunnah. Misalnya sholat maghrib, zaman maghrib itu fardu pas sunnah? Fardu. Maka niatnya usolli fardul maghribi. Tidak boleh misalnya sholat maghrib usolli sunnatal maghribi. Lu niatin kan yang penting tujuannya. Enggak, niat juga lebih penting, juga penting dari hal yang kita lakukan. Sehingga menyengaja untuk meniatkan amal itu sesuai dengan kebutuhannya. Nek kebutuhannya fardu, harus fardu. Niatnya fardu. Niat ingsun sholat maghrib fardon lillahi ta'ala. Ketika sholat fardu maka niatnya juga harus fardu. Dalam hal lain niat itu adalah wa maknaha mutlaqul qasdi wa syar'an qasdul qalbi ijadul fi'li jazman. Sehingga namanya niat itu adalah sengaja secara mutlak untuk melakukan sesuatu, ada kesengajaan melakukan sesuatu. Wa syar'an qasdul qalbi ijadul fi'li jazman. Sehingga secara syarak namanya niat itu adalah melafatkan di dalam hatinya bersamaan dengan geraknya anggota tubuh. Kapan itu dimulai? Ketika mengawali sholat. Awal sholat itu di mana? Takbiratul ihram. Sehingga ketika jenengan niat, saya niat sholat maghrib, ya ketika takbiratul ihram, jazman bersama dengan gerakan tubuh. Sehingga niat itu tidak bisa diawali dari rumah. Sampean aku tak niat budal neng masjid sembahyang maghrib makmuman billahi ta'ala teko omah. Begitu masuk masjid langsung plek, tidak bisa. Maka lafaz niatkan di dalam hati ketika zaman pertama kali
ijadul fi'li jazman, melakukan gerakan dalam sholat. Itu niat. Kalau niatnya fardu, maka diniatkan harus fardu. Kalau niatnya sunnah, maka diniatkan dalam keadaan sunnah. Sudah. Yang kedua, ingkanat lamun ono apa sholatu sholat. Ingkanat lamun ono apa sholatu sholat. Iku naflan sholat sunnah. Lahu kang tetep kedue naflan apa waktun waktu. Au sababun utawa sebab wajaba mongko wajib apa al qasdu nejo wa ta'yinu lan jelasaken. Yang kedua, syaratnya niat itu kalau tadi fardu itu harus sengaja untuk meniatkan kefarduannya. Ketika sholat itu sunnah juga harus sengaja meniatkan sholatnya itu untuk sholat sunnah. Fardu ya fardu, sunnah ya sunnah. Akan tetapi kesunatan sholat sunnah itu ada dua hal. Yang pertama, sholat sunnah yang mempunyai alasan karena ada waktu dan sebabnya. Yang kedua adalah sholat yang tidak mempunyai sebab, tidak ada alasannya, wis pokoknya sembahyang sunnah gitu aja, namanya mutlak. Nah, ketika sholat sunnah itu berdasarkan waktu atau sebab, maka wajabal qasdu wa ta'yinu, wajib kita menyebutkan waktu atau sebab-sebab kita melaksanakan sholat dalam niat. Contoh, ketika jenengan sholat ba'diyatal maghrib, itu berarti sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu. Saman sholat qobliyatal asri, itu namanya sholat yang berhubungan dengan waktu. Saman sholat qobliyatas subhi, qobliyatal isai, ba'dal isai, itu namanya sholat yang berhubungan dengan waktu. Maka sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu, maka niatnya juga harus menyebutkan waktunya. Saya niat sholat sunnah setelah sholat maghrib misalnya. Saya niat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Usolli sunnatan qobliyatas subhi, usolli sunnatan ba'diyatal maghribi. Harus disebutkan waktunya. Ketika sholat itu tidak sampean sebutkan waktu, padahal sholat itu adalah sholat yang mensyarat, yang disyarat, sholat sunnah yang disyaratkan pada waktunya, maka sholat itu tidak menjadi sholat sunnah yang sah, dianggap mutlak. Seperti kemudian sholat sunnah duha, itu kan ada waktunya. Sama ndak bisa duha ba'da duhur, nggak bisa. Sholat duha ada waktunya. Waktunya sholat duha jam ketika matahari terbit ke atas lebih sedikit setinggi tumbak sampai dengan sebelum masuknya waktu zuhur. Maka ketika saman sholat duha jam 1, karena duha itu berhubungan dengan waktu, maka jam 1 siang itu sudah bukan waktunya sholat duha. Ketika sampean sholat duha pada waktu yang ditentukan, sampean juga harus menyebutkan waktunya. Waktu duha. Jadi usolli sunnatan duha rakaataini, misalnya begitu. Karena apa? Karena duha itu berhubungan dengan waktu. Yang kedua, berhubungan dengan sebab. Sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab, atau sholat sunnah lisabab, karena ada sebabnya. Contoh, sholat sunnah lisabab itu seperti sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan tidak sepanjang hari kita bisa melakukan sholat gerhana.
tidak setiap hari kita bisa melakukan gerhana. Sholat sunnah gerhana itu hanya bisa dilakukan atau sunnah dilakukan ketika terjadi gerhana. Sholat sunnah lisukril wudu, nah, itu juga sholat sunnah sebab sesuatu karena ba'dal wudu. Sholat sunnah terima kasih itu misalnya, itu juga ada sholat sunnahnya terima kasih. Sholat sunnah sholat sunnah Idul Fitri, tidak setiap hari kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, sehingga sholat sunnah Idul Fitri itu hanya bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun 1 kali. Maka itu disebut sholat sunnah lis sabab, karena ada sebabnya. Dan sholat sunnah Idul Fitri itu tidak hanya boleh dilakukan bagi mereka yang puasa saja, yang tidak puasa pun juga boleh melakukan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, sehingga sholat-sholat sunnah yang berhubungan dengan sesuatu atau karena ada sebabnya itu dikatakan sholat sunnah lis sabab. Ketika jenengan mulai melakukan sholat sunnah itu dalam awal gerakan sampean ketika melakukan sholat, maka sunnah baik sebab ataupun sebab atau waktu, maka itu harus ditakyinkan, dijelaskan, disebutkan. Usolli sunnatan li idil fitri, usolli sunnatan li kusufil qamari, usolli sunnatan apalagi karena sebab li idil adha, itu harus disebutkan. Walaupun Idul Fitri sama Idul Adha caranya sama, tapi waktunya berbeda gitu loh. Sebabnya juga berbeda. Karena berbeda sebabnya, maka sebab itu harus disebutkan. Tidak boleh tiba-tiba Allahu Akbar sunnah, Allahu Akbar, tidak bisa. Harus ada disebutkan waktu atau sebabnya. Kemudian yang ketiga, wa ingkanat lan lamun ono apa salat iku naflan salat sunnah mutlakon kang mutlak, wajaba mongko wajib apa al-qasdu nejo fakot tok. Ketika salat sampean itu adalah salat sunnah mutlak, salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang tidak berdasarkan kepada waktu, salat sunnah yang tidak berdasarkan kepada sebab, namanya mutlak. Karena tidak ada waktu atau sebab, maka seperti halnya sampean makan, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, terserah, pokoknya makan, tidak pakai sebab. Sehingga kalau beda dengan sholat karena sebab, karena waktu, sholat sunnah mutlak bisa melakukan kapanpun, kecuali di waktu-waktu tahrim, waktu-waktu yang diharamkan. Waktu-waktu yang diharamkan ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Ketika di luar itu jenengan sholat sunnah mutlak, terserah. Habis maghrib ngeten sama sholat sunnah mutlak sampai isya, boleh. Ba'da sholat isya sama sholat sunnah mutlak sampai jam 12 malam, silahkan, tidak apa-apa, tidak sebutkan. Tapi niat asalkan niatnya itu adalah sholat mutlak. Usolli sunnatan mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Mutlak itu ya kapanpun, tanpa sebab, tanpa syarat, tanpa sebab waktu atau sebab sesuatu. Maka itu juga harus disebutkan, niat mutlak, sholat sunnah mutlak. Ketika sama masuk ke masjid, sama nggak niat apa-apa langsung Allahu Akbar, sholat sunnah lillahi ta'ala, berarti sholat mutlak. Bagus enggak tuh? Bagus. Itu orang itu kalau melakukan sesuatu sama niat sesuatu, kemudian tanpa tujuan, yang penting menghadap kepada Allah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat baik. Di antaranya itu
Nah, itu masalah niat. Paham nggih? Masalah niat. Nggih. Kenapa? Jumlah sholat mutlak tidak dibatasi. Karena sholat itu adalah sholat bebas, tidak tergantung dengan waktu dan sebab, maka rokaatnya tidak dibatasi. Beda dengan sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu dan sebab, seperti sholat ba'diyatas subhi, qobliyatas subhi, ya sholatnya cuma 2 rakaat. Lebih dari itu jadi sholat mutlak. Qobliyatas duhri, sholatnya ya 4 rakaat. Lebih dari itu ya jadi mutlak. Ya, itu ada ketentuan. Sholat duha itu juga ada maksimalnya, ada minimalnya. Sholat tasbih itu ada sebabnya. Sholat tasbih ada sebabnya, itu namanya ada batasannya. Tapi untuk sholat mutlak tidak ada batasan. Sak kuate sampean. Cara bahasane sampean ini sak dengkle. Los gak rewel, los sak dengkle. Tidak apa-apa, terserah. Kalau sampean misalnya sholat sudah kehabisan niat, iya kehabisan niat kan bisa aja. Cuman sholat tobat sudah, sholat hajat sudah, sholat tahajud sudah, sholat tasbih sudah, sholat wudhu sudah, sholat birrul walidain sudah. Sholat apa lagi ya? Misalnya begitu, sebelum sholat witir, mutlak aja. Sudah sak karepe sampean wis los kowe. Mutlak sampai terakhir ditutup dengan witir. Nah, seperti itu. Itu namanya sholat mutlak. Nah, seperti sholat witir itu juga sholat yang disebabkan oleh sesuatu. Sholat witir. Ngoten nggih. Pun syurutul Fatihati utawi pira-pira syarati Fatihah. Fatihah itu rukun yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan sholat. Maka siapapun orangnya yang sholat dan meninggalkan Fatihah, maka sholatnya batal. Baik makmuman ataupun imaman. Nah, sholatnya harus dengan membaca Fatihah. Maka syarat-syaratnya membaca Fatihah atau syarat-syaratnya Fatihah yang kemudian Fatihah itu memenuhi persyaratan untuk menjadi Fatihah yang sah dalam mensahkan sholatnya, maka ada ketentuan untuk membaca Fatihah itu. Ada ketentuannya. Yang pertama, at-tartibu. Fatihah itu harus dibaca tartib. Tartib itu urut. Tidak boleh Fatihah dipisah-pisah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lidzalika fa ya ruknun fi kulli raqatin min raqaatis sholati alal imami wal makmum. Rukun dalam melaksanakan sholat bagi seorang yang melakukan sholat, baik imam ataupun makmum, wajib membaca Fatihah. Tartib dalam membaca Fatihah yaitu urut dari ayat pertama sampai dengan ayat ke 7. Makanya Fatihah itu disebut Sab'ul Masani. Ayat ke-7. Ayat ke-7 itu pernah saya jelaskan ya. Kalau saya ulang-ulang nanti saya belenger sama, terlalu hafal sama nanti kalau saya ulang-ulang. Pokoknya 7 ayat. Mulai bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Maka disebut Sab'ul Masani.
Tidak boleh kemudian sampai baca Fatihah malah tiba-tiba ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tidak boleh. Maka harus tertib, ayat pertama dibaca sampai ayat terakhir. Beda dengan membaca surat dalam sholat. Kalau membaca surat dalam sholat itu bisa kita lakukan penggalan ayat. Penggalan ayat bisa, misalnya zaman sholatnya pengen cepet baca surat Yasin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar, boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena itu surat, bacaan surat yang bukan rukun pelaksanaan sholat, tapi sunnah melaksanakan sholat itu baca surat. Nah, baca surat itu kan akan lebih baik kalau suratnya lengkap yang dibaca. Tapi sebagian zaman baca juga tidak apa-apa. Penggalan-penggalan ayat boleh-boleh aja, tidak masalah. Tapi akan lebih baik kalau dalam pembacaan surat dalam sholat itu kita baca penuh satu surat. Penuh satu surat. Kenapa? Penuh satu surat. Kalau misalnya sampean membaca penggalan ayat boleh, tapi tidak boleh dibolak-balik. Ayat terakhir dijadikan bacaan pertama, kemudian ayat pertama dijadikan bacaan kedua, tidak boleh. Harus urut, tapi tidak harus dibaca ke semuanya. Untuk surat, bacaan surat. Tapi kalau Fatihah itu harus dibaca. Rasulullah menyampaikan la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Quran. Orang yang sholat kemudian tidak membaca Fatihah, kata Rasulullah seakan-akan dia belum sholat. Belum sholat. Jadi la sholata, tidak ada sholat bagi dia kalau tidak membaca Fatihah. Kadang-kadang orang tidak baca Fatihah itu ada sholatnya mbek ngelamun. Niatnya wis pas Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar delok masjid anyar nih ngelamun roh imamnya Allahu Akbar rukuk dhek melok rukuk. Kayak orang ngelamun nih delok apike warnane anyar misale ngoten. Ya ndak sah, salatnya batal karena dia tidak membaca Fatihah. Terus dimaklumi, maklum wong lali kok. Lali itu ketika di luar sholat, ketika saman sudah sengaja melakukan sholat, berarti saman harus memenuhi syarat dan rukunnya, gitu. Syarat dan rukunnya harus dilakukan karena saman sudah sengaja melakukan sholat. Kapan itu? Ketika niat. Ya, harus baca Fatihah. Penempatan Fatihah, penempatan pembacaan Fatihah bagi seorang imam dan makmum. Ini juga harus diketahui. Seorang imam membaca Fatihah terlebih dahulu, kemudian makmum mendengarkan, atau makmumnya membaca iftitah. Kemudian yang kedua, seorang makmum membaca Fatihah kapan? Di saat imam berhenti di antara setelah membaca Fatihah dan membaca surat. Imam berhenti, nah makmumnya segera baca Fatihah. Ketika imamnya membaca surat, makmum sunnah mendengarkan bacaan suratnya imam. Ya, jadi cok barengi, saman boleh aja barengi misalnya karena imamnya tidak ngerti misalnya, karena imamnya wis pakai mari surat langsung Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, boleh. Lah makmume segera membaca Fatihah. Jangan sampai kemudian ketika makmum ini membaca Fatihah sampai imam melaksanakan 3 rukun gerakan rukuk, i'tidal, sujud, berarti makmumnya sudah ketinggalan 1 rakaat. Jadi segera untuk dibaca, segera ndang maca Fatihah wis. Imame cepet lek maca, sampean macane ya kudu cepet sing dadi makmum. Makanya salat itu mempersatukan ya, antara imam dan makmum.
Imam punya kewajiban sendiri, makmum juga punya kewajiban sendiri. Ya seperti halnya sholat. Maka orang yang biasa sholat berjamaah, maka dia sudah banyak mendapatkan pelajaran bagaimana caranya orang itu saling mengerti mana kewajiban, mana haknya di antara satu dengan yang lain. Imam melok makmum ya ora iso. Makmum sakarepe dhewe gak melok imam ya ora iso. Makanya di antara imam dan makmum itu harus ada saling memahami mana kewajiban imam dan mana kewajiban seorang makmum. Tertib yaitu urut. Yang kedua al-mualatu, nuli-nuli. Nuli-nuli itu maknanya terus menerus. Jadi kalau sampean baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim menang sih suwi setengah jam ngadeg meneng toleh. Walaupun toleh tidak membatalkan sholat, tapi itu sudah membatalkan bacaan Fatihah. Atau kalau baca kayak Yasin Fadilah, setelah satu ayat kemudian aja ada zikirnya, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah. Tidak boleh. Baca Fatihah itu harus terus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sesuai dengan urutan ayatnya. Tidak boleh pisah dengan bacaan yang lain atau dengan gerakan yang lain yang diniati. Gerakan itu memisahkan ayat daripada Fatihah, sehingga ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ya harus lantur terus dibacakan. Yang ketiga mura'atut tasdidi, yaitu ngrekso tasdid, menjaga keberadaan tasdid dalam Fatihah. Ihdinas sirat, tidak Fatihah ihdinas siratal mustaqim, hilang. Alhamdulillahi, itu harus jelas. Tasdid dalam Fatihah harus Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, hilang tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Padahal itu ada tasdidnya. Ar-rahman harus jelas. Tasdidnya tidak boleh hilang. Alhamdulillah harus tasdid. Rabbil alamin, ar-rahman ada tasdidnya. Maliki yaumiddin, banyak itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak sama nilai salat coba alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya hilang. Tasdid itu loh yang begini-begini loh. Tasdidnya hilang. Ketika tasdidnya hilang, maka Fatihahnya batal. Ketika Fatihahnya batal, sholatnya juga tidak sah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya hilang lagi tasdidnya, waladdall. Makanya begitu harus dolin, jelas gitu. Maka bacaan Fatihah itu semua bacaannya harus jelas, sesuai maksimal dengan usaha dalam kemampuannya. Lek misalnya zaman kayak walad dolin, dot gak bisa, saya pakai dot itu gak bisa. Bisa saya balad dolin. Ya kalau memang maksimal zaman bisanya dolin ya ndak apa-apa. Tapi jangan kemudian ngentengno itu apa ya, mempermudah. Sajane iso lek gelem usaha waladhdallin iso suwene waladhdallin amin ya batal. Karena apa? Karena sebenarnya dia mampu tapi tidak mau.
jelas dalam membaca tasdid, ngerkso, menjaga. Ya namanya menjaga kan, kalau kemudian sampean lalai kan tidak apa-apa, jenenge lalai apa lupa, tapi maksimal kemampuannya, tidak boleh ngenteng no. Nomor 4 ada mulahni, yaiku ora onone pelat al mukhilli kang rusak bil makna ing dalem maknane. Ndak boleh merusak huruf yang kemudian merusak makna daripada Fatihah, ngerubah-ngerubah huruf seperti ghairil maghdubi ghin diganti ghairil makhtubi. Nah gitu ya, seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim menjadi Al-Rahmanir Rahim gitu misalnya gitu. Karena lahirnya di Belanda nggak bisa R, Al-Rahmanir Rahim. Tapi disengaja, dan dia tahu bahwa itu akan merubah maknanya, maka membaca Fatihahnya juga batal. Jadi makanya Fatihah itu urgent ya, penting dalam pelaksanaan sholat. Tidak semena-mena, segampang-gampang terus sampean pokoknya mau coba Fatihah lah wis gitu. Ya tidak bisa begitu. Maka harus belajar semaksimal mungkin untuk benar dalam membaca Fatihah. Minimal sampean kudu fasih lah maca Fatihah. Gitu, fasih maca Fatihah sesuai dengan kemampuan. Saiki nek ilat tuwek-tuwek ngono iku dikon belajar maca Fatihah lagi. Ya wis ngono iku onone. Sing dikongkon ghairil gak iso. Maghlubi gak iso wis wong walad dolin ngono itu sudah maksimal. Ya kalau memang bisanya seperti itu ya no problem, enggak masalah. Isone ya ngono iku gitu loh. Isone ngono iku. Dirubah-rubah gak iso. Diapa-apano ditaleni gulune ya gak iso. Tarik kupinge ya tetep gak iso. Wis pokoke dolin ya sudah. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi ngalaihim. Nah, itu ada dialek ngalaihim itu kan ada di satu daerah yang saya tidak sebutkan daerahnya. Nah, tidak enak saya. Ghairil maghdubi ngalaihim itu banyak itu. Imam masjid itu begitu gitu loh. Tapi memang itu sudah dialeknya juga bisa. Alaihim tidak bisa. Ngorok ning kene alaihim tidak bisa. Bisa nih, saya kalau alaihim tidak bisa, tapi kalau ngalaihim bisa. Itu tadi mana? Gitu. Itu tidak bisa, saya alaihim nggak bisa. Bisanya ngalaihim, ya sudah ngalaihim. Tidak apa-apa. Tapi maksimal memang dia tidak mampu untuk menyempurnakan alaihim. Yang kelima syaratnya Fatihah ayu samia iku arep yanto ngrungokaken sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong. Minimal orang membaca rukun-rukunnya sholat yang harus dibaca di dalam sholat, minimal bisa didengarkan telinganya sendiri. Minimal harus didengarkan telinganya sendiri, ojo dibatin. Saya pernah nggak ngelihat orang sholat dibatin? Allahu Akbar. Oh baik gak lambenin. Saya heran, sok sholat ngono ini sesuai keturun. Allahu Akbar. Nggak dibaca. Kadang lambene obat tapi kupingnya gak krungu. Maka membaca Fatihah itu selain namanya dibaca itu berarti lambenya ini bergerak. Kemudian yang kedua suaranya harus terdengar minimal dirinya sendiri.
Nggak usah terus dibengok-bengokno nang kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak usah. Repot aja. Buat dirinya sendiri. Minimal sampean harus mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Minimal harus bisa mendengarkan sendiri untuk bacaan Fatihah pada sholat. Ya. Begitu juga bacaan-bacaan yang disunahkan. Misalnya doa iftitah, ya, doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wasila. Dirinya sendiri harus mendengarkan. Sampean harus bisa mendengarkan minimal suara sampean sendiri terdengar di telinga sampean. Atau bacaan-bacaan doa yang lain, doa ruku, membaca surat, doa sujud, doa itidal, ya, berdiri dari sujud itu, tahiyat, ya, syahadat, sholawat, itu semuanya harus terdengar. Yang secara prinsip harus dibaca, maka harus terdengar minimal telinganya sendiri. Jadi gak oleh marung salat aja disalahno oleh masjid kaya tawon. Oh, ancen fikih kudu ngono. Ngono. Sampeyan harus heran kalau masjid itu sunyi senyap. Sunyi senyap kayak orang rapat. Mau nang kabeh roro grutuk kaget sampean. Harus ada suara, harus ada suaranya, minimal didengarkan sendiri. Ya nanti sampean harus praktek sendiri. Yang keenam, surat Fatihah itu adalah Allah yatakhallaha yen to ora nyela-nyelani ha ing Fatihah apa zikrun dzikir ajnabiyun kang liya. Tadi saya sampaikan membaca Fatihah itu tidak boleh diselan-selani dengan bacaan dzikir yang lain seperti Yasin Fadilah, itu tidak boleh kalau Fatihah dalam sholat. Ya, kalau di luar sholat boleh sama baca Fatihah itu alhamdulillahi, maknanya adalah, lah itu boleh. Berarti nyelani ayat 1 dengan ayat kedua boleh menyelani ada kata-kata lain di antara ayat pertama dan ayat kedua. Tapi ketika sampean sholat, maka Fatihah itu harus mutlak Fatihah secara utuh yang dibaca. Tidak boleh tambahi. Tidak boleh ditambah. Karena apa? Karena bacaan Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Kalau boleh diselan-selani sesuatu, tidak boleh diselan-selani dengan yang lain. Sampun ya? Bon, keringetan mekanten mugi-mugi manfaat. Rabbi fa'nfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'nfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'nfa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.